Oke, setelah sekian lama saya coba bikin video hunting HP lagi nih. Tapi kali ini beda ya. Bukan hunting HP bekas ataupun HP limbah di marketplace. Kali ini tuh huntingnya di luar negeri. Seperti yang kalian lihat di judul ya, HP apa yang saya beli yaitu Pixel 8. Nah, ini dia cerita saya dari beli sampai pakai Pixel ini selama 6 bulan. Jadi di awal tahun ini saya pergi ke Taiwan. Tadinya nggak ada rencana beli HP apa-apa. Karena di sana pun memang nggak ada HP yang menarik. Taiwan memang punya Asus ya, tapi di sini pun ada resminya. Dan harganya pun biasanya lebih murah. Tapi satu hari saya iseng cek harga HP. Terus lihat Pixel 8 ternyata udah turun harganya di sana. Dan nemu satu toko yang jualnya murah banget. Dari SRP-nya yang 12,5 juta jadi cuma 8,5 juta. Ya udah nggak pakai pikir panjang, akhirnya saya beli deh Pixel 8 base model ini. Terus saya info aja, bayar pajak IMEI-nya di Indo itu termasuk murah juga, cuma Rp250.000. Satu hal lagi yang pengen saya cerita pas beli handphone di sana, hak konsumen itu sangat diperhatikan ya di sana. Saya dijelasin secara detail, salah satunya itu kalau HP ini dalam seminggu ada cacat, tapi bukan karena kesalahan kita nih, itu bakal diganti unit baru sama mereka. Kalau di sini setahu saya pas unboxing di store, kalau nemu cacat baru diganti baru ya. Tapi kalau udah dibawa pulang, cuma bisa diservis. Koreksi ya kalau kalian punya pengalaman yang beda. Oke, saya tuh setelah cobain Pixel 7 kemarin, udah nggak terlalu excited sama Pixel lagi. Mungkin karena nggak resmi dan HP-HP flagship resmi sekarang tuh kualitas kameranya udah pada bagus-bagus. Kalau diadu sama Pixel, mungkin memang debatable. Masalah selera. Tapi tetap, saya udah happy sama kamera HP-HP flagship resmi yang masuk ke Indonesia sekarang. Dan juga pas dulu saya adu Pixel 4 sama Pixel 7, walaupun ukuran sensornya udah beda jauh, saya merasa kualitas fotonya nggak terlalu beda jauh. Karena memang software Gcam itu udah ajaib banget ya. Tapi tetap aja, setelah saya beli, langsung saya pakai buat foto-foto di Taipei dan memang hasil fotonya itu bagus banget ya. Ada nih, pas malam-malam kami ke night market. Di situ kan orang berdesak-desakan, mau foto tuh harus cepet banget. Karena gak enak kalau diem agak lama, dan pedagang juga gerak terus. Tapi Pixel 8 bisa hasilin foto portrait kayak gini. Menurut saya ini impresif banget. Ngejepretnya itu cepet banget dan sangat bisa diandalkan ya. Jadi cuma point and shot di kondisi yang hektik bisa dapat foto portrait yang nggak berbayang. Mungkin ini salah satu keunggulan dibanding HP lain ya. Seperti yang kita tahu, kelebihan Pixel dari dulu itu ada di mode portraitnya. Dan sampai sekarang itu masih impresif dan relevan. Di Pixel itu mode portraitnya nggak macam-macam, walau nggak punya filter atau style portrait aneh-aneh, tetap aja hasil bokehnya itu creamy dan enak banget buat dilihat. Tetap mind blowing sih. Yang saya suka itu di mode portraitnya itu dia bisa pilih dari 1,5 kali hingga 3 kali zoom. Dan bukan fix 1,5, 2, dan 3 kali ya, tapi variabel. Kita bisa atur zoomnya sesuka hati, dan hasilnya tetap tajam di zoom yang manapun. Terus Pixel 8 ini kamera belakangnya cuma ada 2 ya. Ada 12 megapiksel ultrawide dan 50 megapiksel wide. Menurut saya, sayang sih nggak ada kamera telenya. Walau memang foto zoomnya itu bagus sih untuk sebuah digital zoom. Udah bisa mirip kayak ada lensa tele beneran lah. Mirip ya, bukan sama. Ini memang berkat algoritma dari Google yang dari dulu memang mantep. Apalagi super res zoomnya dari Pixel 7 kemarin udah dirombak lagi sama Google. Jadi makin bagus. Tapi ya tetap aja, sayang nggak ada kamera tele. Galaxy S series seri termurahnya pun atau FE series pun masih dikasih lensa tele sama Samsungnya. Untuk urusan warna, karakter Pixel itu warnanya lebih ke netral dengan kontras dan efek sharpness yang lumayan tinggi. Dia bukan tipe yang vivid dengan saturasi tinggi. Area shadow-nya juga bukan yang sengaja di-boost dibikin terang banget. Dan netral itu bukan berarti natural juga ya, karena nggak selalu sama kayak warna aslinya juga. Tapi walau begitu, tetap aja hasil fotonya kalau dilihat itu impresif. Ini magicnya Pixel ya. Warna dari ultrawide dan kamera utama juga konsisten. Yang juga ajaib dari foto Pixel itu, pas kita ajak foto-foto low light. Memang kalau nggak nyalain night mode, kadang masih kelihatan ada noise. Apalagi di kamera ultrawide-nya. Tapi kalau udah nyalain night mode, udah deh, bagus banget hasilnya. Dan night mode-nya juga terlihat masih tetap kayak malam hari. Untuk kamera selfie-nya lumayan aja sih. Menurut saya nggak seimpresif kamera belakangnya. Ini diadu sama kamera selfie HP flagship lain sih masih kalah ya. Kalau untuk perekaman video, semua kameranya bisa rekam hingga resolusi 4K 60 fps.
Video dari ultrawide-nya termasuk lumayan bagus. Kalau dilihat di layar HP tuh masih terlihat lumayan tajam. Paling kalau lihat di monitor besar, detailnya agak kelihatan soft. Dan di area shadow, suka agak noisy. Pas rekam low light, kalau mau hitung pixel sebagai HP flagship sih, hasilnya biasa aja. Soalnya noisy. Bisa kalian lihat ya, noise-nya kelihatan cukup parah. Kalau kamera utamanya bagus, jauh lebih tajam dibanding ultrawide-nya yang pasti. Warnanya juga bagus ya. Saya nggak tahu apakah ini karena bukan di Indonesia jadi posisi mataharinya beda dan langitnya cerah dan bersih juga atau gimana. Tapi saya masih suka banget sih. Rekam backlight juga aman banget. Dynamic range-nya lebar dan dia ada algoritma HDR video juga. Terus kita juga bisa rekam video HDR 10 bit kalau mau. Ada cinematic video juga dan ada video stabilisasi yang hasilnya stabil ya pas rekam sambil jalan. Pas rekam low light juga bagus. Nggak kayak kamera ultrawide-nya tadi. Hasilnya tajam dan noise-nya sangat minim ya. Overall sih, hasil kameranya Pixel nggak pernah mengecewakan saya. Paling kalau udah pernah ngerasain ultrawide HP flagship lain, ya ultrawide Pixel masih agak kurang sih. Terus, saya juga baru ngeh, ternyata ada beberapa fitur di Pixel 8 Pro yang nggak dikasih di Pixel 8 biasa ini. Kayak fitur video boost, yang bisa bikin hasil videonya lebih bagus lagi, itu cuma ada yang di varian Pro. Sayangnya, sekarang Google ngebeda-bedain fitur antara varian, nggak kayak dulu. Ngomongin fitur, Pixel tentu ada fitur AI juga, kayak generative AI photo editing, jadi bakal lebih pinter buat ngilangin objek yang mengganggu. Terus ada fitur best take yang bisa generate wajah orang. Berguna pas lagi foto, kita malah nengok ke arah lain atau merem. Yang saya suka sih, kita bisa benerin foto yang blur juga. Terus sekarang ini udah dapat Gemini AI juga. Sayang nggak semua fitur AI-nya di Pixel itu bisa dipakai di region Indonesia ya. Intinya, saya sukalah fitur-fiturnya. Apalagi belum banyak HP yang ada fitur AI gini, kecuali Samsung. Tapi, saya juga bingung sih. Walaupun ini fitur Google, tapi malah HP-HP Samsung yang pertama kali nyicipin Gemini ini. HP ini tentunya pakai Pixel UI yang smooth dan cakep. Color palette juga bisa sesuaiin dengan warna wallpaper yang kita pakai. Terus, setahu saya Pixel UI ini bukan pure vanilla Android lagi ya. Tetap ada di custom sama Google. Jadi ada fitur-fitur tambahan dari pure Android-nya. Walau menurut saya, fitur-fiturnya itu nggak sebanyak UI Android lain sih. Tapi yang saya dengar-dengar, di Android 15 itu Google bakal kasih desktop mode yang agak mirip sama Samsung Dex. Bakalan keren sih itu. Untuk hardware, Pixel pakai Tensor G3. Ini chipset bikinan Google sendiri ya. Nah, secara hardware, Tensor G3 ini mungkin nggak sepowerful chipset flagship lainnya. Kayak dari Snapdragon, MediaTek, ataupun Exynos. CPU dan GPU-nya kalah, tapi katanya Google kencengin NPU yang buat AI-nya di sini. Walau begitu, performanya tetap mantep sih, tetap smooth. Mungkin karena chip bikinan sendiri, jadi Google bisa mengontrol penuh. Buat gaming juga, walau cuma Pixel yang pakai Tensor, tapi banyak game yang grafis tingginya udah dibuka. Jadi performanya ya mirip HP flagship lain lah. Walau mungkin kayak PUBG settingan di 90 ke atasnya belum dibuka saat ini ya. Tapi main di grafis rata kanan 60 fps masih enak. Tapi biasanya yang beli Pixel sih udah paham. Mereka beli Pixel bukan buat gaming. Biasa ngincernya kamera dan dukungan softwarenya. Yang mantep, HP ini tuh dijanjikan dapat update software hingga 7 tahun. Ini sangat panjang, bahkan kayaknya udah ngalahin iPhone deh. Untuk layar Pixel 8 ini bagus. Dia pakai OLED, udah support HDR10 Plus juga. Brightness juga cerah, mirip-mirip sama S23 kemarin ya. Tapi memang pas nonton video HDR di kondisi terik, masih kalah cukup jauh sama S24 yang termasuk baru. Layarnya udah 120Hz juga, walau belum LTPO. Tapi ada upgrade dari Pixel 7. Saya suka sama desain layarnya. Pakai punch hole di tengah, dan bezelnya sekarang udah termasuk tipis lah ya. Bahkan kayaknya sedikit lebih tipis dibanding Pixel 7. Walau memang kalah tipis sama S24. Tapi udah jauh lebih mending dibanding Pixel 6 dulu ya. Apalagi sama Pixel 8a tuh. Terus ngomongin desain nih. Jadi dulu saya tuh suka banget sama desain Pixel 6 pas pertama keluar ya. Yang di mata saya menganut desain retro futuristik. Dan pilihan warnanya itu keren-keren juga. Tapi kalau dijejer ini dari Pixel 6 ke Pixel 8, kalau lihat dari gambar doang saya merasa makin kesini makin kurang. Nah, cuma pas beli dan pegang aslinya ini, baru kerasa HP ini tuh tetap cakep. Beda deh kalau kita cuma lihat dari gambar. Dia itu terasa mewah, mungkin karena frame samping dan frame kamera aluminiumnya, dan kaca glossy yang melengkung di sisinya juga bikin terlihat cakep.
Dan frame kameranya ini tetap unik ya. Yang saya suka dari desain Pixel adalah keunikannya itu. Saya belum lihat HP lain yang punya desain yang serupa. Terasa refreshing lah. Ini bukan beda yang nyeleneh juga, karena tetap cakep dan premium. Paling pilihan warnanya kurang menarik aja ya. Dan pas saya beli itu sayangnya warna mint belum keluar ya, jadi saya nggak bisa ngambil warna itu. Ukurannya yang compact ini juga bikin betah. Walau compact, Pixel tetap bisa taruh baterai sebesar 4500 mAh. Ini lebih gede ya dari S24. Oke, kesimpulannya. Awalnya memang saya nggak terlalu excited sama Pixel 8, tapi nggak bisa dipungkiri kalau udah pegang dan pakai malah betah. Kameranya juga, walau saya merasa HP flagship lain nggak kalah bagus, tetap aja pas jepret-jepret hasilnya tuh impresif. Jadi saya nggak nyesel sih beli Pixel 8 ini, apalagi dapat harga yang murah banget. Terus kan baru keluar Pixel 8a tuh, saya juga bakal tetap pilih yang biasa ini sih. Soalnya di luar tuh harganya sekarang nggak beda jauh. Dan pas saya cek di marketplace ini pun antara 8a dan 8 biasa, harganya paling cuma beda 1,5–2 juta. Jadi menurut saya mending nabung dikit lagi lah daripada nyesel beli Pixel 8a. Stop.